سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini bertemu kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dari segala macam aktivitas yang kita lakukan. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan negeri Syam. Negeri Syam dulu adalah negeri yang besar. Di zaman sekarang, negeri Syam itu terbagi kepada 4 negara bagian. Yang pertama adalah Yordania, yang kedua Libanon, yang ketiga adalah Syria, dan yang keempat adalah Palestina. Jadi Palestina itu adalah bagian dari negeri Syam zaman dahulu. Nah, terkait dengan keutamaan negeri Syam, cukup banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang hal itu. Di antaranya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada Bani Israel untuk hijrah, maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada Bani Israel negeri yang ada di belahan timur dan barat, yang kami berkahi di dalamnya. Yang dimaksud dengan negeri yang diberkahi kata para ulama yaitu negeri Syam yang ada Palestina di dalamnya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau menetapkan negeri hijrah bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, Allah berfirman, wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna lil alamin. Kami selamatkan dia, yaitu Ibrahim dan Lut, dan kami tempatkan keduanya ilal ardi, kepada negeri yang kami berkahi lil alamin, bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwasanya jemaah sekalian, negeri Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Terlebih lagi di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan negeri Syam adalah negeri yang di dalamnya Rasul melakukan Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Bahkan tempat mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allati barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, negeri Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih hanya di dalamnya ada masjid yang utama, ya, yaitu Masjidil Aqsa. Dan nanti insya Allah ada kajian khusus terkait dengan keutamaan Masjidil Aqsa.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mendoakan negeri Syam dengan berkata, Allahumma barikna fi Syamina, ya Allah berkahi negeri Syam kami. Kemudian di antara keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada gunung Tur Sina di negeri Syam, di mana gunung Tur ini yang biasa diistilahkan dengan Jabal Musa, ya, atau Bukit Sinai. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Dan kami menyeru dia, yaitu Musa, di sebelah kanan di gunung Tur Sina, ya. Wa najainahu wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia dan kami menyelamatkannya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara keutamaan negeri Syam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata terkait dengan kebahagiaan penduduk yang ada di sana. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa penduduk negeri Syam itu bisa berbahagia? Tuba li Syam, tuba li Syam. Maka Rasul pun menjawab, li'annal malaikata rahman basitatu ajnihataha alaihi. Sesungguhnya malaikat ar-Rahman membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara keutamaan negeri Syam, Allah Subhanahu wa taala menetapkan negeri ini sebagai negeri yang dipilih oleh Allah. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih ada anjuran untuk tinggal di negeri Syam, di mana Rasul bersabda, alaika bisyam fa innaha khiratullah. Hendaknya kalian tinggal di negeri Syam, karena sesungguhnya negeri Syam adalah negeri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian pembahasan di kalangan ulama terkait dengan anjuran tinggal di negeri Syam dan anjuran tinggal di kota Madinah. Apakah hal ini tidak bertentangan, ya, satu dengan yang lainnya? Kata para ulama, tidak. Anjuran tinggal di kota Madinah ini sifatnya mutlak. Setiap waktu dan saat, setiap zaman hal itu berlaku. Ya, keutamaan kota Madinah berlaku sepanjang zaman, berlaku sepanjang masa. Tapi terkait dengan keutamaan tinggal di negeri Syam, ini merupakan anjuran bagi mereka yang berada di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri Syam, khususnya negeri Palestina yang sekarang ini dijajah oleh Zionis Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada penduduk negeri Syam dengan menurunkan bala tentara yang dapat menghancur luluhkan musuh yang berusaha untuk menodai, menumpahkan darah, merampas harta penduduk yang ada di dalamnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.